Maka tidak heran jika perjudian, binary option, di mana terkadang nasionalisme ini tidak setebal apa yang kita harapkan. Dan hal ini akan bisa dipergunakan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Halo Zenseekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pemblokiran PSE atau penyelenggara sistem elektronik yang dilakukan oleh Kominfo beberapa hari ini menimbulkan kegaduhan, terutama pada para milenial yang memang kehidupan mereka ini memerlukan kehadiran dari aplikasi-aplikasi PSE ini tadi. Karena yang diblokir ini nggak main-main. Situs pembayaran seperti PayPal, situs penyedia layanan game online Steam, dan juga situs-situs developer program yang selama ini dipergunakan untuk para millennials ini tadi berkarya dan menunjukkan kreativitas mereka. Yang menjadi soal adalah terus kemudian mengemuka, kenapa nggak yang diblokir ini situs-situs judi online? Nah, yuk kita akan lihat, karena saya pikir ada konspirasi yang seram di balik ini semua. Seperti kita ketahui, situs judi itu sama seperti situs film ilegal yang kalian selama ini tonton. Pemerintah sebenarnya melakukan penutupan, dan terus kemudian mereka ini berpindah buka di domain yang berbeda. Coba siapa di sini yang pernah nonton layanan film bioskop keren? Nah, itu kan beda-beda terus kan setiap saat. Mungkin karena nggak mengandung perjudian, maka nggak diprotes di sini. Tapi situs perjudian itu sebenarnya berganti-ganti juga. Dan pemerintah melakukan mungkin ribuan kali percobaan blokir. Tapi mereka ini, karena multi-million dollar industries, ini mereka berpindah-pindah, dan setiap saat orang-orang yang menggunakan ini ikut pindah bersamanya. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya orang-orang yang protes kenapa situs judi ilegal ini tidak ditutup adalah mereka yang menutup mata dan hanya ikut-ikutan marah tentang ini tadi. Saya sih sebenarnya setuju saat Kominfo ini mengancam para penyedia layanan ini untuk segera mendaftarkan. Tapi sayangnya caranya ini yang kalau menurut saya itu kenapa harus dadakan, kenapa nggak disosialisasikan lebih merata lagi, dan apakah tidak ada cara yang lain selain ini? Kita harus berangkat dulu dari sebuah fakta yang menjadi sebuah value atau nilai lebih dari kita bangsa Indonesia, yaitu penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta jiwa. Mungkin sudah bertambah saat kalian mendengarkan saya di konten ini. Ini adalah market yang menggiurkan untuk orang-orang di luar Indonesia. Karena negara mereka belum tentu memiliki penduduk sebanyak ini. Maka jika mereka memiliki kesempatan berjualan di Indonesia, terbayang ya, 1%-nya aja itu banyak sekali. Sehingga kalau dapat 0,01% saja, ini mungkin sudah bisa memiliki perusahaan yang sangat besar. Sehingga hal-hal yang legal dan ilegal ini diperdagangkan di negara kita. Maka tidak heran jika perjudian, binary option, bahkan hal-hal yang lain seperti prostitusi online pun itu banyak sebenarnya ada di internet secara bebas dan bisa diakses di mana-mana. Kita harus melek dulu tentang potensi ini. Karena jika tidak, maka apapun yang akan saya ceritakan ke belakang, ini tidak akan berarti lagi. Jika ada 270 juta, maka potensi keuntungannya ini akan sangat besar sekali. Terutama jika ternyata melibatkan alur perpindahan currency atau uang. Maka tidak heran negara besar seperti China ini lebih pilih menutup aplikasi-aplikasi luar negeri ini untuk masuk ke negaranya, alih-alih mereka mendevelop aplikasi mereka sendiri dan mempergunakannya untuk warga negara mereka. Tidak ada YouTube, Instagram, dan sebagainya di sana. Mereka mendevelop aplikasi mereka sendiri. Lalu apa sih masalahnya? Karena saat kita mengakses aplikasi, kita harus memasukkan data kita. Bahkan jika aplikasi itu memerlukan kita untuk melakukan pembayaran, maka akan ada aliran dana di dalamnya. Maka akan sulit dilakukan pengawasan jika ternyata aplikasi atau perusahaan penyedia layanan itu tadi tidak terdaftar dalam kementerian yang ada di Indonesia, sehingga ditakutkan nanti hak warga negara ini tidak bisa dilindungi keberadaannya. Salah satunya adalah tentang court order atau perintah pengadilan. Tidak akan bisa ada penegakan hukum jika terjadi sebuah fraud atau penipuan yang melibatkan third party atau antara aplikasi dengan penggunanya. Jadi kebayang kalau misalkan tiba-tiba saldo kita hilang, maka kita tidak akan bisa mengajukan sebuah laporan penyelidikan di mana pengadilan akan bisa memerintahkan polisi untuk melakukan investigasi. Dan ingat, itu adalah the list atau hal akhir yang mungkin kita akan khawatirkan. Tapi ada hal lain yang lebih besar, yaitu bagaimana big data yang merupakan kumpulan dari data-data pribadi dan penting yang kita daftarkan di awal
dan kita kirim dan dapatkan tanpa kita sadari. Misalkan foto tentang rumah kita yang kita kirimkan ke teman kita, yang itu ingat loh, tidak hanya nyampe ke teman kita, tapi juga disimpan di aplikasinya. Atau foto tentang keluarga kita. Apakah data-data itu akan dilindungi? Tidak. Sehingga karena hal tersebut tidak diawasi dan tidak terdaftar dalam konsesi apapun, maka jika ternyata ada penyalahgunaan data di dalamnya, kita tidak akan bisa protes atau melaporkan kepada siapapun. Karena ini antar negara, maka hal tersebut hanya akan bisa kita lupakan saja. Nah, apakah kita juga sudah tahu tentang kenyataan ini tadi? Dan tidak hanya protes, mengapa Kominfo menutup secara sepihak? Kembali di sini, penutupannya saya kira ini adalah ancaman yang memang harus dibuktikan agar para penyedia jasa penyelenggara sistem elektronik ini mau comply dengan apa yang diminta, yaitu mendaftarkan perusahaan mereka. Walaupun caranya ini yang saya tidak setuju. Tapi dua hal ini tadi saja, ini adalah hal yang tidak terelakkan, sangat rentan dan berbahaya jika tidak dilindungi keberadaannya oleh negara tempat kita sekarang berada. Maka sebenarnya tekanan untuk mendaftarkan ini adalah sebuah keniscayaan. Karena mereka sudah mengambil uang dari warga negara Indonesia. Tentu saja pemerintah yang harus melindungi warganya. Ini harus ada dan hadir di tengah-tengah dan menjamin keselamatannya. Walaupun di era seperti sekarang, di mana terkadang nasionalisme ini tidak setebal apa yang kita harapkan, para milenials ini lebih percaya tentang layanan di luar negeri itu dibandingkan dengan pelayanan dari para punggawa pemerintah yang saat ini ada di dalam kementerian yang bersinggungan dengan kasus ini tadi. Tapi kalau menurut saya kembali tadi itu, ini adalah hal yang tak terelakkan, sehingga mau siapapun menterinya, ini pasti akan terjadi. Dan ini adalah sebuah masalah klise, di mana kemajuan teknologi ini tidak sebanding kecepatannya dibandingkan kemajuan perundangan yang harusnya melindungi hak dan juga kewajiban warga negara yang ada di dalam negara itu tadi. Dan bagaimana gray area ini dimanfaatkan oleh para penyedia layanan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Maka kita akan tahu bahwa masalah ini hanyalah masalah yang akan terulang lagi di masa depan dengan versi yang berbeda. Dan pemecahannya ini tidak bisa government to corporate atau company, tapi lebih kepada government to government, di mana kementerian melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ini bisa melakukan komunikasi dengan negara di mana perusahaan penyedia PSE ini tadi berada dan berusaha untuk menekan dengan cara bilateral ini. Tapi tentu saja ini akan jauh panggang dari api jika ternyata negara yang dituju ini adalah negara yang lebih superior daripada Indonesia, dan seringnya ini yang terjadi. Maka tetap lobby-lobby haruslah dilakukan, dan jika memang pemerintah ingin melindungi para warganya, ini mungkin harus dilakukan sesegera mungkin. Orang-orang langsung banyak menyamakan kasus ini dengan kasus Pak Habibie dahulu, saat Pak Habibie ingin mengembangkan teknologi kedirgantaraan di Indonesia, mendapatkan tantangan dari pemerintah Orde Baru saat itu. Tidak banyak yang tahu. Sebenarnya bukan hanya pemerintah Orde Baru, tetapi adanya konsensus internasional, di mana hanya ada 2 perusahaan besar di seluruh dunia. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa ada konsensus internasional, di mana hanya ada 2 negara besar, Amerika dan Prancis, yang boleh menyediakan persediaan pesawat terbang komersial yang saat ini ada di seluruh dunia. Tentu saja kalian tahu perusahaan seperti Boeing dan juga Airbus. Maka saya kira Pak Habibie tidak boleh membuka perusahaan airlines-nya. Ini tidak lepas dari konsensus itu tadi. Entah betul atau tidak, silahkan tuliskan di bawah sini. Tapi ini adalah konspirasi yang tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah bahwa di film Habibie Ainun, Pak Habibie tidak mendapatkan dukungan, harus pulang ke Indonesia, dan akhirnya kita tidak memiliki satu industri kedirgantaraan seperti yang dijanjikan dulu. Dan apakah Indonesia ini satu-satunya negara yang seperti ini? Tentu saja tidak. Tahukah kalian bahwa Jepang tidak memiliki angkatan bersenjata mereka? Mereka hanya memiliki pasukan bela dirinya. Dan pasukan bela diri itu tidak boleh keluar dari teritorial Jepang. Tidak seperti pasukan Indonesia yang bisa dikirimkan dalam misi perdamaian. Dan itu semua terjadi hanya gara-gara Jepang kalah perang dan memulai peperangannya dengan mencurangi serangannya, menyerang di saat gencatan senjata di Pearl Harbor, Hawaii, Amerika Serikat. Maka hal seperti ini hanyalah hal kecil yang merupakan konspirasi dunia yang tidak akan bisa dijawab
dengan semudah. Ya sudah, bikin saja aplikasinya. Ya sudah, tinggal suruh mereka untuk mendaftar. Ya kalau ternyata kita tidak memiliki aplikasinya, sudah biarkan kita mempergunakan aplikasi itu. Apakah kalian tidak menyadari bahwa data kita itu bisa diretas oleh mereka? Dan hal ini akan bisa dipergunakan untuk sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu hal-hal seperti international terrorism. Bagaimana jika ternyata data-data yang di dalamnya mengandung kecenderungan, informasi yang mendalam, pola tindak tanduk manusia yang jika dipelajari dan diengineer dengan seksama akan bisa diarahkan dan bisa dimanipulasi sesuka pemilik data itu tadi? Maka ingat bahwa apa yang terlihat tidak berharga saat ini mungkin akan menjadi satu hal yang sangat-sangat bernilai di masa depan nanti. Dan apapun itu, saya melihat bahwa perusahaan ini apapun pasti akan mengalah. Mereka akan berusaha menimbang-nimbang dan mereka pasti akan mengalah dengan pemerintah Indonesia. Karena 270 juta masyarakat Indonesia ini terlalu menggiurkan untuk diabaikan begitu saja. Maka jangan heran jika ternyata orang seperti Mark Zuckerberg akan mau datang ke Indonesia. Karena kitalah sebenarnya yang menyumbang penghasilan terbesarnya mungkin. Dan tinggal bagaimana nanti negosiasinya tergantung kepintaran pemerintah kita, siapapun nanti orangnya. Tapi yang pasti hanya satu cara untuk meng-counter ini semua. Don't play by their rule. Harus ada cara yang lebih cerdik untuk menyiasati ini tadi. Kita harus bisa mengancam mereka dengan cara yang tidak mereka antisipasi. Karena jika tidak, mungkin akan lebih baik kita menjadi negara seperti Cina dan India yang tidak serta-merta membiarkan negara asing mengeksploitasi sumber daya manusia mereka. Tahukah kalian bahwa Cina dan India hanya mengizinkan segelintir film Hollywood saja untuk masuk ke negara mereka untuk melindungi industri perfilman mereka? Maka yuk kita buka mata kita lebar-lebar. Saya tidak berusaha membela Kominfo atau apapun, tapi tentu saja saat sebuah keputusan itu dibuat, ini dibuat oleh orang-orang yang memang sudah terpilih, difikirkan dari jauh hari, dan berusaha dilakukan secermat-cermatnya. Mengumpat dan memaki tidak akan membawa kita kemana-mana. Dan marilah kita coba untuk mencari solusi untuk mengakhiri kekisruhan ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.